Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu, keluarga besar Yayasan Ihsan Utama yang saya hormati, Ustadz dan Ustazah, wali murid, anak-anakku di semua lembaga Yayasan Ihsan Utama. Hari ini kita memperingati hari di mana ada musibah yang setoreh dalam sejarah bangsa kita. Dan sesungguhnya musibah itu bagi orang-orang yang mendapatkan ilmu dan dalam ridwan Allah akan berbuah menjadi sebuah pembelajaran. Dan hari ini kita kembali mengevaluasi perjalanan sejarah Indonesia dan tentu saja juga sejarah pribadi-pribadi kita dan juga sejarah kehidupan keseluruhan yang kita lewati. Di mana di tahun yang lalu, tahun 1965, terjadi pengkhianatan oleh sebagian anak bangsa kepada bangsa kita ini. Yang mereka dipengaruhi oleh paham yang ia tidak lagi mentuhankan Allah, bahkan dia tidak bertuhankan sama sekali dalam kacamata pandangnya. Bisa saja kita mengatakan di antara mereka masih mengakui Tuhan, bahkan di antara mereka adalah haji ataupun mereka adalah orang-orang yang rajin dalam beribadah. Tapi ketahuilah, memberontak itu ada hal yang terlarang dalam kacamata apapun. Maka pemberontakan 65 yang kita sebut dengan tragedi 30 September yang sekarang kita peringati akan kita jadikan pelajaran. Ada berapa hal yang kita ambil dari sana. Yang pertama, pendidikan akan mempengaruhi cara pandang seseorang. Ketahuilah, dalam pelaksanaan, dalam pelaku sejarah 65 itu ada dua orang yang bersaudara yang dia akhirnya berpisah jalan. Yang satu membunuh, yang satu yang target yang dibunuh. Inilah pendidikan menjadi peran bagaimana membentuk seseorang. Yang kedua, sejarah lahir kepada kita sebagai evaluasi dan pembelajaran bagi kita. Maka kewaspadaan kita sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai anak bangsa tentu harus kita tingkatkan. Bisa saja orang-orang yang akan mencelakakan kita, orang-orang yang membuat bangsa ini jatuh dan terpuruk adalah orang-orang di sekitar kita. Tapi ketahuilah, dengan kewaspadaan, dengan kecintaan kita kepada Allah, dengan kebersamaan kita menjunjung Pancasila dan Undang-Undang 1945 akan membuat kita lebih teguh. Dan jangan sampai kita mudah terprovokasi oleh iming-iming kesenangan dan cara pandang yang jauh dari jiwa-jiwa ketuhanan. Yang ketiga, sekarang ini kita mendapatkan pelajaran bahwasanya kita harus waspada, kita harus hati-hati. Bisa jadi orang-orang yang akan mencelakakan diri kita pribadi, mencelakakan bangsa ini, dia adalah bagian orang-orang yang terdekat kita. Di samping pendidikan, di samping kewaspadaan, maka kita juga harus berharap mudah-mudahan dengan usaha-usaha maksimal kita dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pembelajaran yang muncul dari tahun 1965 itu membuat kita lebih tahan dari orang-orang yang akan merongrong persatuan kita, orang-orang yang menjauhkan kita dari Pancasila yang benar, dari undang-undang yang sudah mengatur betapa indahnya berbangsa dan bernegara kita. Maka daripada itu, dari yayasan dengan ini bisa berbahagia untuk mengingatkan kepada kita semua atas ancaman orang-orang yang ingin merubah, yang ingin menjadikan kita berpecah belah sebagai bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.